Dava pertama kali tahu tentang warung itu dari desis-desis yang berputar di pasar pagi Cirebon. Pembicaraan para tukang sayur, gosip ibu-ibu penjual tahu, dan tawa lelah tukang ojek. Semuanya menyinggung satu nama, warung kopi pinggir rel. Mereka menyebutnya dengan suara setengah bercanda. Setingkat takut, kopinya bikin ketagihan. Tapi hati-hati sama arwah luarnya. Dava, 27 tahun, tidak percaya hal-hal mistis. Hidupnya penuh hitungan. Pekerjaan serabutan di bengkel, kontrakan kecil dekat stasiun, dan telepon dari ibunya tiap minggu. Tapi ada alasan lain, dia akhirnya berdiri di depan warung itu. Malam itu, hatinya kosong setelah putus yang tidak rapi, dan rasa ingin tahu yang aneh membakar di dalamnya. Rasa ingin tahu yang sering datang bersama asap rokok selepas jam kerja. Ia ingin tahu apakah benar aroma kopi bisa terasa hidup sampai orang-orang kehilangan diri mereka di dalamnya. Warung itu kecil, beratap seng yang sudah berkarat, meja dan kursi kayu, beberapa cangkir pecah yang disusun seperti koleksi. Lampu neon remang menggantung, kedap-kedip pelan, seakan meniru denyut jantung. Di belakangnya, rel kereta lurus seperti pita besi yang membelah gelap. Pada malam itu, rel itu berkilau basah, memantulkan cahaya dari lampu-lampu jalan yang jauh. Seorang pria tua berjanggut putih duduk di balik meja kayu, menunggu. Wajahnya seperti peta yang retak garis-garis halus yang berasal dari terlalu banyak menatap matahari dan menatap kenangan. Dia membuka mulut sedikit ketika Dava mendekat, dan suara kaki kereta yang lewat beberapa ratus meter jauh sepertinya menahan napas sejenak. "Hei, nak, mau kopi?" Tawarnya seperti urusan biasa, tapi matanya menelusuri Dava seperti orang menimbang sesuatu yang lain selain uang. Dava mengangguk. Ia duduk di kursi paling pinggir, dekat rel, supaya kalau sesuatu terjadi, ia bisa segera lari. Hati kecilnya bertanya mengapa dia merasa tidak enak. Bukan karena gelap, bukan karena bau bensin dari rel, tapi ada bau yang lain, hiasan manis, ringan, seperti gula yang dilarutkan dalam air hangat, lalu ditambah sesuatu yang tak bisa dia panggil namanya. Aroma itu membuat punggungnya merinding, sekaligus hangat, seperti disambut oleh sesuatu yang sudah lama menunggu. Pria tua itu menuang kopi ke cangkir. Cara tangganya lambat, tepat, berulang, membuat Dava tak bisa lepas menonton. Setelah itu, pria itu mengambil satu sendok kecil, menumpahkan setetes kopi ke tanah di dekat rel. Gerakannya simple. Setiap tetes menyebar, menghitam pada tanah yang basah. "Ini persembahan," katanya pelan, seperti sedang membaca hal yang biasa saja. "Untuk yang lalu di rel, mereka penjaga kita." Dava menelan keringatnya. Pria tua mengangguk. Orang-orang bilang setiap tumpahan kopi di sini itu janji. Janji agar arwah mereka tidak marah. Uang boleh diminta, tapi arwah minta yang lain. Dia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum yang membuat tenang. Lebih seperti senyum yang menutup pintu lama. Di sebelah warung, dua wanita muda, Nina dan Rena, sedang duduk membisu sambil menggosok tangan mereka. Nina, rambutnya dikuncir sederhana, sesekali memandang rel. Rina, lebih pendiam, menatap cangkirnya seperti sedang membaca isi kopi. Mereka tak saling bicara banyak. Mata mereka penuh beban. Dava pernah dengar nama mereka di pasar. Nina kerja di warung nasi sebelah stasiun. Rina pernah jadi pegawai kantor pos. Keduanya sekarang sering terlihat di warung itu setelah matahari gelap. Malam menebal. Suara kereta lewat membuat tanah bergetar samar. Setiap kali rel bergetar, lampu neon seperti sedikit menjerit. Di luar, sesekali sepatu seseorang terdengar memijak kerikil. Kadang, langkah-langkah itu berhenti di tepi rel dan tak melanjutkan. Orang-orang bilang, sebagian jiwa yang tidak sempat kemana-mana
kini berkeliaran di antara tikungan rel Cirebon. Dava meminum kopi itu. Pertama terasa pahit biasa, lalu hangat sampai menyusup ke dalam tulang. Tetapi di bawah kepahitan itu ada rasa lain, seperti ada percikan manis yang menempel pada lidahnya. Dan sebuah gema suara kecil, hampir seperti bisikan. Dia menggeleng, mencoba menyingkirkan bayangan itu. Tapi semakin dia menggoyangkan kepala, semakin jelas suara itu. Jangan tinggalkan, jangan pergi. Suara yang tidak secara langsung berasal dari siapapun. Ia menoleh pada pria tua. Pria itu menatap dalam-dalam, lalu berkata, "Kadang kopi kita bicara, bukan semua orang dengar." Mereka yang mendengar kembali lagi. Nina tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat seperti tisu basah. "Dava, kau dengar itu?" tanyanya. Tergesa, suaranya memecah hening. Tapi dia tidak menoleh pada siapapun khususnya. Suara yang meminta. Rina menggigit bibirnya. "Malam ini banyak yang kembali," katanya singkat. Matanya kosong, tapi ada sesuatu yang berkilat. Bukan cahaya, lebih seperti cermin retak yang memantulkan wajahnya sendiri berkali-kali. Aku merasakan mereka dekat di bawah rel, di antara serpihan kayu bantalan. Mereka menunggu kopi. Pembicaraan itu menempel di telinga Dava seperti lem. Ia ingin bangkit, ingin pergi, tapi tubuhnya seolah ditempelkan ke kursi. Kepala dan hatinya berdebar, tapi kakinya kaku. Udara malam tiba-tiba terasa padat, seolah menekan dada. Di antara langkah-langkah jauh, terdengar suara kecil lalu. Tawa pendek anak kecil. Tapi di sekitar warung tidak ada anak-anak. Pria tua berdiri, langkahnya berat. Dia membuka pintu kotak di sebelah kompor dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan kental. Wadah itu tidak memiliki label. Isinya berwarna gelap. Dengan gerakan yang sama lambatnya, ia menuangkan sedikit cairan itu ke dalam cangkir seorang wanita yang lewat seorang pembeli yang baru masuk tanpa banyak bicara. Wanita itu meneguk, lalu wajahnya melunak seperti daun yang jatuh. Matanya sedikit berkaca-kaca. Dia membayar, lalu melangkah pergi, meninggalkan jejak langkah yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dava menatap cairan itu, lalu memandang pria tua. "Apa it?" Pria tua menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berbisik, "Rasa lupa." Biar berat hatinya hilang, tapi ada harga. Tak semua orang tahu harga itu. Malam makin lama makin dalam. Suara dari rel seperti nyanyian kuno mengundang. Sesekali dari bawah rak-rak kerupuk dan bungkus rokok muncul bayangan, bukan sosok utuh, lebih seperti uap yang menepuk lengan. Orang-orang di warung tidak berteriak. Mereka sudah biasa. Mereka tahu bahwa di warung itu ada dua aturan yang tak tertulis. Jangan menertawakan persembahan, dan jangan menanyakan dari mana asalnya. Dava merasakan tangan yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya ada cangkir kosong di meja dan sebuah kain lap yang bergelung. Napasnya memburu. Di kepalanya potongan memori bocah. Suara ayah memanggilnya dari jauh. Sebuah lagu ibu dan bau bensin hangus. Dan di antara semuanya itu, aroma kopi yang terus menempel. Saat jam melewati tengah malam, kereta lewat lagi. Bunyinya seperti raksasa yang memberitahu kehadirannya. Cahaya lampu kereta menyapu permukaan rel. Lalu ada kilauan yang lebih sebuah bayangan melintas di antara gerbong. Mata semua orang di warung tertuju pada sana. Beberapa menunduk, menutup mata. Dava menatap tanpa bisa berkelip. Setelah kereta hilang, di tanah dekat rel tampak sesuatu. Ada jejak sepatu yang putus. Ada potongan kain. Orang-orang mendekat secara otomatis, seperti terlatih. Pria tua mengeluarkan lagi secangkir kopi, menuang sedikit di tanah, menaburkan sisa-sisa gula ke dalamnya. Untuk yang belum tenang,
katanya. Biar mereka tahu, kita ingat. Nina menjerit kecil, lalu langsung menutup mulutnya. Wajahnya terlihat hancur. Dava, aku dulu pernah lihat salah satu dari mereka waktu kecil. Laki-laki ini. Ia tersenyum, tapi tak mau pulang. Suaranya pecah, tapi entah kenapa tak ada air mata yang jatuh. Dia tinggal di rel. Dia sering muncul pas orang lewat, meminta kopi. Kata-kata itu menoreh sesuatu di dalam dada Dava. Ia baru tersadar bukan hanya satu atau dua. Banyak kisah tertinggal di rel itu. Keluarga yang berharap, anak yang menunggu, jenazah yang tak sempat pulang. Dan di antara semuanya, warung kopi kecil di tepi rel ini memegang peran yang aneh, menjadi semacam penghubung. Di luar, angin berhembus, membawa aroma kopi yang lebih pekat dari biasanya. Aroma itu sekarang hampir seperti suara berputar di telinga Dava, tetap dekat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk, ia tahu ada sesuatu yang ingin ditawarkan, bukan hanya oleh sang pemilik warung, tapi oleh semua yang minum. Sebuah perjanjian, ketagihan yang mereka sebut-sebut, bukan hanya tentang kafein. Itu tentang janji untuk tidak lagi merasa kosong. Sebagai gantinya, ada sesuatu yang harus diberikan. Dava menatap cangkirnya. Di permukaan kopi, kadang terlihat garis-garis kecil, seperti peta yang memimpin lurus ke rel. Di benaknya sebuah gambaran muncul, sesuatu yang ia tak pernah minta. Wajah tanpa nama, mata basah, mulut yang berbisik lembut, agar ia tetap tinggal, agar ia tak melangkah pergi ke masa depan yang sepi. Bayangan itu menempel seperti percikan kopi yang tak bisa dihapus. Malam itu berakhir, bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang salah. Orang-orang pulang perlahan, meninggalkan jejak doa dan tumpahan kopi kecil di tanah. Pria tua mengunci warung, tetapi sebelum menutup pintu, ia menoleh ke arah Dava dan berkata, "Kalau kau kembali, jangan heran kalau kopimu terasa terlalu enak. Itu tanda bahwa rel mau bicara padamu." Dava berjalan pulang, langkahnya berat, tapi bukan karena kakinya, karena ada sesuatu yang ikut berjalan bersamanya, seperti bayangan yang terlalu erat. Di kepala, suara halus itu terus berputar, "Jangan tinggalkan, jangan pergi." Ketika ia sampai di kontrakan dan menutup pintu kamar, ia merasa ada cangkir kosong di mejanya. Padahal, ia ingat jelas meninggalkan cangkir di warung. Di balik pintu, di lantai, ada sedikit noda kopi. Dava menatapnya, lalu tersenyum samar, setengah takut, setengah takjub. Ia tahu satu hal, perang batinnya baru dimulai. Di luar sana, rel Cirebon tetap berkilau di bawah bulan, dan angin malam membawa bisikan yang manis sekaligus mematikan. Warung kopi pinggir rel menunggu mereka yang haus, bukan hanya akan kopi, tapi akan lupa yang membayar mahal. Dan di sudut gelap, arwah-arwah yang pernah menjadi korban kereta melangkah mendekat, menunggu tumpahan selanjutnya dengan kepulan asap tipis dari cangkir yang tak ada. Di dalam rumah kontrakan Dava, jam berdetak seperti jantung yang tak mau berhenti. Di luar, kereta lalu lalang, mengambil dan memberi. Dan di suatu tempat di tepi rel, cangkir-cangkir kopi menunggu untuk dituangkan lagi. Sudah 3 hari sejak Dava pertama kali menginjakkan kaki di warung kopi pinggir rel, tapi pikirannya belum bisa tenang. Setiap malam, ia bermimpi tentang rel itu. Panjang, sepi, dan selalu ada cangkir kopi yang melayang-layang di atasnya, meneteskan cairan hitam ke tanah yang berasap. Setiap kali terbangun, ia mendapati aroma kopi di dalam kamarnya, padahal ia tak pernah menyeduh apapun. Bahkan saat mencuci muka pun, kadang air yang keluar dari keran terasa hangat, seolah-olah bercampur dengan uap kopi. Ia mulai kehilangan waktu tidur. Di tempat kerja, matanya sayu dan pikirannya melayang-layang.
Beberapa rekan di bengkel menepuk bahunya, bercanda. Wah, Dava udah kecanduan. Kopi pinggir rel tuh. Mereka tertawa. Tapi tawa itu membuat Dava gelisah. Karena, Tuhu, mereka tidak salah. Ada sesuatu dari warung itu yang menariknya seperti magnet. Malam keempat, hujan turun deras. Cirebon seperti diselimuti kabut tebal dari laut. Rel kereta memantulkan kilat yang menyambar langit. Tapi langkah Dava justru membawanya ke arah yang sama. Ke warung kopi itu. Ia tidak tahu kenapa. Hanya merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh. Warung itu masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini suasananya berbeda. Lampu neon di atasnya padam setengah. Hanya menyala redup seperti lilin kehabisan nyala. Asap dari dapur melingkar-lingkar seperti kabut halus. Dan pria tua pemilik warung masih di sana. Duduk diam sambil menatap keluar. Seperti sedang menunggu seseorang. Datang lagi nak, katanya. Begitu Dava masuk, suaranya pelan tapi tegas. Ada yang belum selesai? Ya, Dava menarik kursi, duduk. Saya cuma nggak tenang, ujarnya. Sejak minum kopi di sini, saya sering dengar suara aneh. Kayak ada yang manggil nama saya. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. Kalau rel sudah panggil, nggak semua bisa menolak. Kadang mereka yang lewat belum benar-benar pergi. Kalimat itu membuat Dava bergidik. Ia memandang ke arah rel. Dari celah jendela warung, ia bisa melihat cahaya petir sesekali menyambar. Setiap kilatan menampakkan bayangan orang berdiri di tengah rel. Samar, tapi jelas berwujud manusia. Tinggi, kurus, dan seperti menatap ke arah warung. Dava spontan berdiri. Itu siapa? Pria tua tak menoleh. Ia malah mengambil teko, menuang kopi. Jangan hiraukan. Kalau mereka dilihat, mereka ikut pulang. Tapi terlambat. Bayangan itu sudah melangkah ke arah warung. Setiap langkahnya diiringi bunyi logam kecil, seperti paku rel yang tergeser. Saat sosok itu melewati batas cahaya lampu, Dava melihat jelas. Wajahnya rusak, separuh gosong, separuh lagi penuh luka sobek. Mata kirinya hilang, berganti lubang gelap yang mengalirkan darah kering. Tapi bibirnya tersenyum. Sosok itu berhenti, tepat di luar warung, di bawah hujan yang mengguyur. Lalu, entah kenapa, ia menunduk, seperti memberi hormat. Pria tua mengangguk pelan. Itu dia, korban pertama yang menjaga warung ini. Namanya dulu Slamet, masinis yang mati karena kereta tergelincir 30 tahun lalu. Arwahnya belum mau pergi karena ada janji yang belum ditepati. Janji apa? Dava bertanya. Suaranya serak. Pria tua menatap cangkir di tangannya. Slamet dulu sering datang minum kopi di sini sebelum berangkat kerja. Katanya, kalau aku nggak balik, simpan aromaku di kopi ini. Dan sejak malam kecelakaan itu, setiap kali hujan turun, aroma kopinya muncul lagi. Kadang orang bisa menciumnya. Dan kalau mereka ikut minum, mereka nggak bisa berhenti. Potong Dava pelan. Wajahnya tegang. Pria tua hanya tersenyum samar. Kau cepat belajar. Malam semakin larut. Hujan mereda. Tapi suara gemuruh masih terasa di kejauhan. Dava menatap cangkirnya yang baru disajikan. Kali ini aroma kopinya jauh lebih kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam cairan hitam itu. Ia mengangkat cangkir, menyesap sedikit. Rasanya hangat, tapi getir. Di lidahnya muncul rasa seperti logam, seperti darah besi. Seketika, kepala Dava berdenyut. Pandangannya bergetar. Ia melihat sesuatu. Bukan warung, bukan rel, tapi dirinya sendiri. Berdiri di tengah rel, memegang cangkir, sambil menatap kereta yang melaju kencang ke arahnya. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak.
Lalu bam, semuanya putih. Saat kesadarannya kembali, ia masih duduk di warung, tapi bajunya basah kuyup. Di depan meja, Nina menatapnya dengan cemas. Kau nggak apa-apa, Dava? Wajahmu pucat banget. Dava mengusap wajahnya. Aku lihat sesuatu. Kayak aku sendiri berdiri di rel. Rina yang duduk di pojok warung bergumam tanpa menatap. Itu peringatan kalau kau terus datang ke sini. Cepat atau lambat, rel akan memanggilmu ke bawah. Rel memanggilku. Nina mengangguk pelan. Semua yang kecanduan kopi ini suatu saat akan mendengar suara dari rel. Awalnya cuma bisikan, tapi nanti mereka akan datang dalam mimpi, lalu dalam bayangan, lalu nyata. Kalau kau sampai menumpahkan kopimu ke tanah tanpa sengaja, Rina melanjutkan dengan nada datar, maka arwah di bawah rel akan menjemputmu untuk jadi penjaga baru. Dava diam, tapi tanpa sadar, tangannya gemetar. Cangkir di genggamannya miring sedikit, dan setetes kopi menetes ke lantai. Tetes itu jatuh pelan, menimbulkan suara tik kecil di antara hujan. Tapi suara itu membuat semua orang di warung menoleh. Bahkan pria tua pemilik warung pun mendadak berdiri. Nak, katanya cepat. Suaranya menegang. Kau barusan? Dava menatap ke bawah. Aku tak sengaja. Namun dari tempat tetesan itu jatuh, muncul lingkaran kecil yang menguap seperti asap. Asap itu berwarna kehitaman, lalu membentuk sesuatu. Tangan kurus, pucat, berurat, yang muncul dari bawah lantai kayu. Tangan itu meraba-raba udara, lalu menyentuh kaki Dava, dingin, seperti es yang hidup. Dava spontan menendang kursinya dan berdiri, tapi tangannya tetap ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Nina mencoba membantu menariknya, tapi tangan-tangan lain muncul. Banyak, puluhan, dari celah-celah lantai dan dinding warung. Mereka seperti terbuat dari bayangan basah, bergerak mencari tubuh hangat. Pak, apa ini? Teriak Dava. Pria tua mengibaskan kain lapnya, membaca sesuatu seperti mantra. Itu arwah penunggu rel. Kau memanggil mereka dengan tumpahanmu, tapi suara pria tua tenggelam dalam gemuruh langkah-langkah dari luar. Dava menoleh ke arah rel. Di sana, sosok Slamet, masinis tanpa mata itu, sudah berdiri di tengah rel. Tapi kini jumlahnya bertambah. Ada puluhan bayangan lain di belakangnya. Semua dengan wajah rusak, tangan terkulai, tubuh koyak. Mereka melangkah serentak ke arah warung. Setiap langkah membuat udara bergetar, seperti besi dipukul. Lampu warung berkedip liar. Dava mencoba mundur, tapi tangan dingin itu terus mencengkeram pergelangan kakinya. Lepas aku. Namun tak ada yang bisa menolong. Rina dan Nina sudah bersembunyi di pojok, menutup telinga. Pria tua membaca doa cepat-cepat, tapi bayangan sudah sampai di depan pintu. Sosok Slamet menunduk, lalu menatap Dava. Dari lubang matanya yang kosong, keluar asap hitam pekat. Sekarang giliranmu. Suaranya dalam, menggema seperti dari dalam terowongan. Kau sudah menumpahkan kopi kami. Dava berusaha berteriak, tapi tubuhnya kaku. Tangan-tangan itu kini menariknya kuat-kuat ke bawah lantai. Ia melihat kayu warung retak, lalu ambruk ke tanah yang basah dan hitam. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap ke bawah. Hanya cangkir kopinya yang tertinggal di lantai, masih setengah penuh dan masih hangat. Pria tua menatap cangkir itu lama, lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Satu lagi, penjaga baru." Ia menuangkan sedikit kopi dari teko, meneteskan ke tanah yang kini mulai menguap, lalu berbisik, "Semoga kau tenang di bawah sana." Nak, pagi harinya, warung itu tampak biasa saja. Tidak ada tanda kejadian malam sebelumnya. Tapi di dekat rel,
tepat di antara rumput yang basah. Orang-orang menemukan jejak sepatu Dava hanya sebelah kiri. Sementara itu, setiap kali kereta melintas di malam hari, ada aroma kopi yang tercium kuat di udara. Meski warung sudah tutup, beberapa masinis mengaku pernah melihat sosok pria muda berdiri di tepi rel, tersenyum sambil memegang cangkir. Sejak saat itu, setiap orang yang minum di warung kopi pinggir rel selalu berhati-hati agar tidak menumpahkan satu tetes pun. Karena siapapun yang melakukannya tahu betul apa yang menunggu di bawah sana. Dan aroma kopi itu semakin hari semakin hidup. Hujan baru saja berhenti di Cirebon malam itu. Udara dingin masih menempel di kulit, dan suara tetesan air dari atap seng terdengar di mana-mana. Jalanan lengang. Hanya satu tempat yang masih menyala samar di dekat rel. Warung kopi kecil yang kini terasa lebih sunyi daripada biasanya. Sejak malam Dava menghilang, suasana warung itu berubah. Lampu neonnya tak lagi seterang dulu. Kadang ia menyala sendiri, kadang meredup seperti napas orang yang kelelahan. Meja yang biasa diduduki Dava dibiarkan kosong. Tak ada yang berani duduk di sana lagi. Bahkan Nina dan Rina, dua pelanggan tetap yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib, memilih duduk agak jauh dari kursi itu. Pria tua pemilik warung tampak semakin pendiam. Setiap malam ia hanya duduk, menatap cangkir yang sama, cangkir bekas milik Dava. Di dalamnya, kopi masih ada sedikit, tidak basi, tidak dingin. Aneh, seolah waktu tidak mau bergerak untuk benda itu. Kadang dari cangkir itu muncul uap halus, dan uap itu membentuk bayangan wajah seseorang. Wajah Dava. Malam itu, Nina datang paling awal. Rambutnya basah, matanya tampak lelah. Ia baru pulang dari kerja lembur di warung nasi dekat stasiun. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin mampir ke warung kopi itu lagi. Entah rasa rindu atau sekadar ingin memastikan kabar tentang Dava. Pak, sapanya pelan pada pria tua itu. Ada kabar Dava? Pria tua tidak langsung menjawab. Ia hanya mengaduk kopi perlahan. Sendoknya beradu lembut dengan dinding cangkir. Tidak semua yang pergi bisa dicari, Enduk, katanya. Akhirnya, beberapa memilih tinggal di bawah. Nina menendek. Ia tahu maksudnya, tapi hatinya tetap menolak percaya. Aku lihat Dava di mimpi, Pak, katanya lirih. Dia berdiri di rel, memanggil aku. Katanya, kopinya belum habis. Pria tua berhenti mengaduk. Kalau mimpi itu datang, jangan hiraukan. Arwah yang baru belum tahu cara tenang. Mereka akan berusaha memanggil orang yang pernah peduli. Tapi Nina tahu, rasa itu bukan sekadar mimpi. Setiap kali ia menutup mata, aroma kopi Dava muncul lagi. Wangi yang hangat, tapi menyisakan perih di dada. Kadang, di antara kantuk, ia mendengar suara langkah di luar kontrakannya. Dan suara ketukan pelan di jendela, seperti seseorang membawa sendok mengetuk kaca. Dan malam ini, ia datang untuk memastikan semuanya. Pukul 11:20. Kereta terakhir malam itu sudah lewat, meninggalkan suara gemuruh yang panjang. Rina baru saja datang, membawa jas hujan basah. Ia menatap Nina, lalu duduk di kursi sampingnya tanpa bicara. Hening. Hanya suara gemericik air dan gelegar jauh dari rel. Tiba-tiba, dari era luar, terdengar langkah pelan. Suara sepatu menapak di kerikil basah. Langkah itu berhenti di depan warung. Lalu suara itu terdengar lagi. Tret, 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 seperti seseorang menyeret kaki. Nina menoleh ke pintu. Pak, ada yang datang. Pria tua itu diam, tapi matanya menatap keluar, tajam. Lalu, perlahan, pintu warung berderit terbuka. Seseorang berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut yang menempel di pipi. Tapi, Nina tahu, itu Dava.
Dava? Suaranya tercekat. Kau masih hidup. Sosok itu tersenyum, tapi senyumannya tidak seperti dulu. Bibirnya pucat, matanya kosong, dan kulitnya terlalu pucat untuk ukuran orang yang masih bernyawa. Ia melangkah masuk, meninggalkan jejak air di lantai. Dari bajunya menetes cairan coklat kehitaman, entah lumpur atau darah yang sudah mengering. Rina spontan berdiri. Jangan mendekat, Nina. Tapi Nina tak bisa menahan diri. Ia melangkah maju. Kamu kemana aja, Dava? Semua orang nyari kamu. Di bawah, jawab Dava pelan. Suaranya datar, tapi ada gema aneh di dalamnya. Aku tinggal di bawah rel, tenang di sana. Tapi aku haus. Kata terakhir itu membuat bulu kuduk Nina berdiri. Haus. Haus apa? Dava menatap meja tempat cangkirnya dulu diletakkan. Di sana, cangkir tua itu masih terisi setengah. Ia mendekat, duduk, dan menatap kopi itu lama. Aku datang untuk meneguk yang tersisa. Saat tangannya meraih cangkir itu, pria tua langsung menghentikannya. Tidak, katanya keras. Kau sudah bukan milik dunia atas. Kalau kau minum, batasnya hilang. Dava menoleh pelan. Wajahnya kini menegang, dan di matanya muncul garis-garis urat hitam, seperti retakan kaca. Aku haus, Pak. Hanya seteguk. Udara di warung tiba-tiba menjadi berat. Lampu bergetar, cangkir-cangkir di rak berbunyi sendiri. Dari lantai muncul asap hitam tipis. Rina menjerit, memeluk Nina, dan sebelum siapapun sempat menghentikan, Dava meneguk kopi itu habis. Detik berikutnya, suara ledakan kecil terdengar. Perang, cangkir pecah di tangannya. Cairan kopi menyebar ke tanah, tapi warnanya bukan coklat, melainkan merah tua. Darah. Nina menatapnya ngeri. Dava, tanganmu. Kulit tangan Dava meleleh seperti lilin, tapi ia tidak kesakitan. Ia malah tersenyum. Sekarang aku bisa melihat semuanya, katanya pelan. Di bawah sana, mereka memanggil kalian juga. Rina mundur beberapa langkah, tapi bayangan hitam sudah menyelimuti warung. Dari luar jendela, puluhan sosok muncul. Wajah-wajah korban lama, tubuh-tubuh hancur, mata kosong. Mereka berjalan menuju warung, membawa aroma tanah dan besi. Pria tua mengambil kendi air dari bawah meja, lalu menuangkannya ke lantai sambil membaca doa. Tapi setiap tetes air suci yang jatuh langsung berubah jadi uap hitam, seperti diserap oleh sesuatu dari bawah tanah. Sudah terlambat, kata Dava. Warung ini sekarang milik kami. Lampu padam, gelap total. Hanya suara napas, hujan yang kembali turun, dan langkah-langkah berat yang mendekat. Nina berusaha mencari jalan keluar, tapi lantai warung terasa seperti hidup. Kayu-kayunya bergelombang, retak dan dari sela-selanya keluar tanggen-tanggen hitam berlendir. Mereka menarik kaki siapa saja yang berdiri di atasnya. Rina jatuh duluan, tangannya terjulur, meminta tolong, tapi dalam sekejap tubuhnya terseret ke bawah, lenyap tanpa suara. Nina berteriak, "Pak, tolong aku." Pria tua memeluknya cepat, menariknya ke belakang meja. Pegang erat, jangan lihat ke bawah. Tapi Nina menatap, dan penyesalan datang terlambat. Di bawah lantai, bukan tanah yang terlihat, melainkan rel panjang bercahaya samar. Dan di antara rel itu ada banyak wajah orang-orang yang hilang, menatap ke atas dengan mata kosong. Salah satunya wajah Rina. Nina menjerit sekencang-kencangnya. Suara kereta datang dari kejauhan, padahal tidak ada jadwal kereta malam itu. Suara gemuruh besi mendekat, cepat, seperti akan menabrak langsung ke warung. Dava berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya kini seperti bayangan tebal. Kereta datang untuk menjemputku. Dan kalian,
Pria tua berusaha menarik Nina keluar, tapi warung berguncang keras. Cangkir-cangkir jatuh, kopi tumpah ke segala arah. Setiap tumpahan menimbulkan suara bisikan, ratusan bisikan yang berdesis. Serentak, minumlah, minumlah, minumlah. Lalu, P-R-A-A-K-K, kereta hitam melintas menembus dinding warung. Tanpa suara mesin, tanpa masinis, hanya cahaya lampu depan yang menyilaukan. Dalam cahaya itu, Nina sempat melihat Dava tersenyum padanya. Untuk terakhir kali, sebelum tubuhnya larut bersama arwah-arwah lain. Ketika fajar tiba, warung itu sudah tak ada. Hanya tersisa bekas pondasi gosong dan tumpukan pecahan cangkir di pinggir rel. Orang-orang yang lewat mengira ada kebakaran semalam. Tapi anehnya, tidak ada bau hangus. Yang tercium justru aroma kopi. Kuat sekali. Beberapa hari kemudian, warga sekitar mengaku melihat warung itu kembali berdiri di malam hari, lengkap dengan lampunya yang redup. Kadang ada orang yang tak tahu apa-apa berhenti di sana untuk ngopi, dan mereka semua bilang hal yang sama. Kopinya enak sekali, tapi rasanya aneh. Terlalu hidup. Konon, kalau kau naik kereta malam melewati rel tua Cirebon, di satu tikungan tertentu, kau bisa melihat bayangan warung kecil di tepi rel. Di dalamnya, ada seorang pria muda menyeduh kopi sambil tersenyum ke arah jendela. Banyak yang bilang itu cuma ilusi, tapi beberapa masinis bersumpah setiap kali melewati tempat itu, kereta mereka melambat tanpa sebab, dan aroma kopi hangat memenuhi seluruh kabin. Dan kalau kau perhatikan baik-baik dari jendela, di antara uap kopi itu, ada tulisan samar di papan warung. Warung kopi pinggir rel. Buka untuk yang kembali. Sejak malam warung itu lenyap bersama kabut dan kopi, Cirebon tidak pernah kembali seperti semula. Orang-orang yang pernah mampir ke warung mulai menghindari tikungan di dekat rel. Anak-anak diberitahu, jangan bermain di sana. Jangan ambil bunga yang tumbuh di pinggir rel. Jangan menatap rel terlalu lama saat malam. Tapi seperti semua hal yang dilarang, rasa ingin tahu dan rasa kehilangan malah menumbuhkan cerita baru. Bisik-bisik yang beranak menjadi legenda kecil di antara lorong-lorong gang. Nina hidup di antara dua dunia. Di pagi hari, ia mengerjakan piring-piring di warung nasi, tertawa tipis pada pelanggan, melayani pesanan dengan gerakan yang rapi. Di malam hari, ia memeriksa setiap sudut rumah kontrakannya dengan senter, menutup semua jendela, dan menaburkan garam di ambang pintu. Ia masih mendengar suara cangkir. Ia masih mimpi melihat Dava tersenyum dari rel. Ibunya bilang itu stres, teman kerja bilang itu trauma. Tapi Nina tahu, yang ia alami bukan sekadar ingatan. Itu adalah undangan. Beberapa minggu setelah insiden warung, datang seorang pria berpakaian rapi dari stasiun. Namanya Pak Hanafi, kepala petugas keamanan rel. Wajahnya tegas, tapi matanya sayu. Ia membawa tumpukan berkas dan foto-foto hitam putih dari arsip kecelakaan lama. Ia datang bersama seorang jurnalis muda, Maya, yang pekerjaannya adalah menulis cerita-cerita urban untuk koran lokal. Maya penasaran bukan hanya soal kejadian malam itu, tetapi tentang keterkaitan antara rel, warung, dan gelombang hilangnya orang-orang muda di warung nasi. Ketika Nina sedang mengangkat nampan, Maya duduk di meja sudut dan mengeluarkan pena. "Kau yang sering terlihat di warung kopi pinggir rel ya?" tanyanya lembut. "Kau kenal salah satu yang hilang, Dava?" Nina menatap panjang. Ia tahu ucapan ini akan membuka luka, tapi ia juga sadar ada sesuatu yang harus diungkap. "Ya," jawabnya. Suaranya kecil. "Kami pernah minum di sana." Maya menulis cepat. Matanya tak lepas dari buku catatan. "Apa yang kalian rasakan setelah minum kopi itu?" Nina menghela napas. "Hangat, seperti pulang, tapi ada yang menuntut, seolah ada hutang yang harus dibayar." Hanafi mendengarkan sambil memegang foto lama
Gambar rel yang sudah lapuk, potret sebuah kecelakaan kereta puluhan tahun lalu. Ia mengangkat satu jari ke arah foto. Lihat ini, banyak korban yang tak jelas identitasnya. Mereka semua adalah pekerja lapangan, orang yang sering berada di rel atau dekat dengan rel pada malam hari. Sejak kecelakaan itu, selalu ada laporan orang hilang, penampakan di rel, bau kopi di udara saat malam. Kami anggap itu gangguan psikologis. Tapi setelah kejadian terakhir, saya tidak bisa pura-pura tidak peduli. Maya menatap Hanafi, lalu ke Nina. Kau bersedia membantu kami mencari tahu? Kita gali sejarah rel ini, wawancarai yang lain, lihat apakah ada pola. Nina menutup mata sekejap. Di benaknya, Dava berdiri di rel, mengangkat cangkir kosong. Kalau aku ikut, katanya akhirnya, aku takut aku cuma jadi makin tenggelam. Namun, ia tahu, diam tidak akan memulihkan apapun. Rasa bersalah menempel di dadanya seperti sisa bubuk kopi di cangkir. Ia setuju. Malam berikutnya, mereka bertiga, Nin, Maya, dan Hanafi beranjak ke tempat rel yang menjadi pusat cerita. Lampu jalan redup, dan angin dingin malam membuat jaket-jaket menempel pada tubuh. Di sana, jejak-jejak kecil masih terlihat. Bekas tapak sepatu, serpihan cangkir putih, bunga yang layu. Mereka menyalakan senter, memotret, dan merekam suara. Maya sibuk dengan alat perekamnya. Hanafi menandai titik-titik penting di peta. Dan Nina menahan napas. Setiap kali angin membawa aroma halus kopi, mereka mengitari rel, memperhatikan sesuatu yang aneh. Di antara bantalan kayu yang lapuk, ada segumpal kain selembar bendera kecil yang kini diselipkan di antara pasak rel. Bendera itu kusam, tetapi ada tulisan yang samar. Nama seorang pria. Hanafi mengangkat alis. Nama itu muncul dalam daftar korban lama. Katanya, sepertinya orang-orang di sini punya kebiasaan menaruh benda untuk mengenang yang hilang. Maya memperbesar foto-foto di kameranya. Ada pola, gumamnya. Setiap titik di rel dengan konsentrasi benda-benda itu berada dekat dengan tempat orang-orang terakhir terlihat. Kalau kita tarik garis, ia menunjuk peta. Terlihat seperti segitiga yang mengarah ke sebuah tikungan di rel, di mana konon warung itu berdiri. Mereka menggali sedikit tanah di sana, hanya untuk iseng. Mata mereka membelalak ketika menemukan serpihan porselen, pecahan cangkir, dan seutas tali kecil yang menjuntai seperti akar. Di bawah, ada sesuatu yang mengkilap logam tua berkarat, mirip sisa rel kecil. Hanafi menariknya keluar dengan sarung tangan. Pada logam itu, ada bekas cap pangka dan huruf yang samar, seolah penanda lama. Hanafi menunduk. Ini rail tag, bagian dari bekas rel yang dilepas puluhan tahun lalu. Maya tersenyum tipis, lalu wajahnya berubah tegang. Kita perlu lebih jauh lagi. Wawancara tetangga, cari catatan lama, tanyakan pada masinis yang masih aktif. Hari demi hari, penggalian mereka membawa lebih banyak potongan cerita. Di arsip kota, mereka menemukan berita kecelakaan yang tak sepenuhnya dilaporkan. Bukan hanya satu, tapi beberapa kecelakaan kecil yang terjadi di tikungan yang sama. Nama-nama yang tak lengkap tertulis, beberapa orang yang dikategorikan hilang atau tidak ditemukan identitas. Di antara laporan-laporan itu, ada satu catatan kecil. Sejumlah pekerja dilaporkan terakhir terlihat membeli kopi di warung tepi rel. Maya mencatat setiap nama sambil menatap layar laptopnya. Sampai larut malam, ia mulai merangkai pola. Sebagian besar korban berusia muda, baru pulang dari pekerjaan kasar, dan beberapa memang dikenal suka mampir ke warung kopi. Di sela-sela fakta itu, ada suara-suara lain, wawancara penduduk setempat yang menceritakan adanya ritual kecil. Menumpahkan kopi ke tanah, menaruh permen di bantalan rel, menyiramkan sedikit air di bawah kayu penyangga. Persembahan, kata salah satu warga, biar yang di bawah tenang. Nina menceritakan hal yang paling membuatnya takut.
Tiap malam selepas ia menutup mata, Dava muncul, tetapi bukan seperti yang pernah ia lihat. Kini wajahnya lebih pudar, tapi matanya lebih tajam. Ia tidak sekadar memanggil. Ia ambil tempatmu, katanya di dalam mimpi Nina, isi cangkirmu dan bawa yang lain. Nina menangis setiap kali menceritakannya. Rasa bersalahnya seperti rantai. Ia tak lagi merasa aman di rumah sendiri. Kadang ada ketukan di jendela sebentar, lalu menghilang. Kadang ada tekanan halus di bahunya saat ia sedang menyapu, dan suara-suara langkah di rel sharing membuat ia melompat. Suatu malam, Maya datang terlambat ke kontrakan Nina. Di tangannya ada amplop coklat. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang diambil dari arsip stasiun. Seorang pria muda sedang tersenyum di depan sebuah warung kecil. Di belakang pria itu, samar-samar, ada papan bertuliskan nama warung. Maya menunjuk foto itu. Lihat, aku menemukan foto lama warung itu. Memang ada dulu, tapi perhatikan sosok di pojok kiri. Wajahnya mirip Dava. Nina terdiam, matanya kosong menatap foto itu. Bukan mungkin, gumamnya. Namun di sudut mulutnya ada senyum pahit yang menunjukkan kebenaran. Warung itu tidak hanya soal kopi. Ia adalah mata rantai yang mengikat manusia ke rel. Mereka memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Sebuah upaya untuk melepaskan ikatan itu. Bukan melakukan sesuatu yang kasar, melainkan sebuah ritual yang sering disebut penduduk lama. Pembukaan rel. Konon ritual ini dilakukan oleh beberapa keluarga korban. Dulu mereka membaca doa, menaburkan bunga membokar dupa, mengundang pemimpin adat setempat. Tujuannya memberi salam terakhir yang benar, supaya arwah bisa tenang. Maya skeptis, tapi ia tahu sentuhan cerita dalam liputannya akan menggetarkan pembaca. Hanafi ragu, tetapi sebagai pegawai stasiun, ia merasa bertanggung jawab. Nina hanya berharap dengan putusnya ikatan itu, Dava akan tenang. Malam ritual datang, bulan sabit menggantung tipis. Warga berkumpul, membawa bunga, dupa, dan beberapa cangkir kopi kosong. Mereka menata benda-benda itu di tepi rel, membentuk lingkaran kecil. Pemimpin adat membaca doa-doa lama. Suaranya dalam dan ritmis. Maya merekam, tangannya gemetar. Hanafi mengawasi rel, matanya menatap gelap, menanti tanda apapun. Nina menutup mata, memohon pada sesuatu yang tak terlihat. Ia meletakkan selembar kain kecil yang pernah dipakai Dava di meja kecil, di tengah lingkaran. Ketika doa mencapai puncaknya, seorang pria tua, bukan pemilik warung, melainkan sesepuh desa, mengangkat tangannya dan meniup napas ke arah rel. Udara bergetar, dan untuk sekejap, semua yang hadir terdiam. Dari tanah, dari sela-sela bantalan, muncul uap halus berwarna kehitaman seperti biasa. Tetapi kali ini, uap itu berkumpul perlahan, membentuk wujud yang lebih rapi, lebih jelas. Ada wajah, rautnya tidak mengamuk. Wajah itu tampak letih. Sosok-sosok lain menyusul satu persatu, tapi gerakan mereka lambat, tidak menyerang. Mereka berdiri, menatap pada lingkaran dengan kosong yang bukan kebencian, melainkan penantian. Nina menahan napas. Di antara sosok-sosok itu, ia melihat Dava. Wajahnya lembut, seperti saat ia masih hidup. Matanya tidak kosong. Ada kesadaran yang samar. Dava bergerak selangkah mendekat ke lingkaran, seolah mau menyentuh kain yang berisi aroma rumahnya. Ia membuka mulut, dan suara yang keluar bukan lagi suara bisikan menuntut, melainkan kata-kata yang pecah pelan. Terima kasih, lepaskan aku. Beberapa orang menitikan air mata. Maya merekam setiap gerak. Hanafi menunduk, terisak, dan sesepuh desa menutup ritual dengan doa penutup, mematahkan benang ikatan dengan kalimat-kalimat yang sudah berusia generasi. Uap itu yang biasanya menggantung
seperti ancaman mengambang lebih tinggi, lalu melayang ke arah rel. Sejenak, aroma kopi menghilang, keheningan merayap. Terasa seperti napas panjang yang dilepaskan. Warga bertepuk tangan kecil. Ada perasaan lega yang patah. Nina merasakan tangan seseorang menempel pada bahunya. Ia menoleh seorang nenek tetangga menangis dan memeluknya erat. Maya tersenyum. Dadanya lega. Kita berhasil, bisiknya. Ia sudah membayangkan tulisan panjang yang akan membuat semua orang kembali percaya pada keadilan kecil yang bisa dibuat oleh komunitas. Namun ketika pagi menyingsing, kenyataan lain muncul. Satu persatu, keluarga-keluarga korban mendatangi rel. Mereka datang dengan wajah tegang, ragu, lalu menunduk ketika melihat sesuatu yang membuat darah mereka beku. Di pinggir rel, di antara bangga bunga yang dimasukkan untuk ritual malam tadi, ada cangkir-cangkir kecil penuh kopi hangat, dan di salah satu cangkir ada satu lingkaran kecil bekas ciuman, dan di dalamnya serbuk halus yang berkilau seperti abu. Di pinggirnya ada secarik kertas kecil, satu nama yang ditulis dengan tangan rapi, Dava. Nina membaca namanya dengan tangan gemetar. Di dalam dadanya ada sesuatu yang runtuh dan sekaligus bangkit. Ia tahu satu hal jelas, ritual tadi tidak memutuskan semuanya. Ia juga merasakan hal lain, sebuah bisikan halus di belakang telinganya. Bukan menuntut, melainkan memanggil lembut. Masih ada satu yang ingin pulang. Langkah-langkah baru yang diambil oleh orang-orang yang masih hidup. Tak semua ikatan bisa diputus dengan doa semalam. Dan di suatu tempat, di bawah rel yang dingin, masih ada kengker-kengker yang menunggu untuk diisi dan sebuah nama yang belum bisa benar-benar dilepaskan. Setelah malam ritual itu, Nina berharap segalanya selesai, bahwa kopi panas di kengker-kengker itu adalah tanda perpisahan terakhir. Bukan undangan baru, tapi sejak fajar pertama menyentuh langit Cirebon, ia tahu ada yang tidak beres. Kopi itu masih mengepul, padahal mereka menutup ritual tengah malam. Aroma pahitnya masih kuat, menempel di udara bahkan hingga ke gang rumah Nina. Dan yang lebih menakutkan, setiap kali ia mencuci gelas di warung tempatnya bekerja, uap air yang naik dari wastafel menebarkan wangi yang sama. Wangi kopi warung pinggir rel, seolah dunia menolak melupakan. Malam-malam Nina kini tak lagi sunyi. Setiap kali kereta lewat, ia mendengar suara tambahan di antara dentuman roda besi. Tawa pelan, kadang seperti tawa pria muda, kadang seperti napas berat seseorang yang mencoba berbicara, tapi tercekik. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir itu halusinasi. Namun ketika suatu malam, ia melewati rel dalam perjalanan pulang, langkahnya terhenti. Di kejauhan, ada sosok berdiri di tepi rel, tinggi, kurus, dengan wajah yang samar disinari lampu stasiun jauh di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya lama. Nina menelan ludah. Dava. Tak ada jawaban, tapi angin membawa suara lembut, seperti bisikan yang terlalu dekat. Kopi terakhir belum disajikan. Saat ia mundur satu langkah, rel bergetar ringan, padahal tidak ada kereta lewat. Uap tipis naik dari antara bantalan kayu, menebarkan aroma kopi pekat yang membuat dadanya sesak. Sementara itu, Maya sedang menulis naskah laporan terakhirnya. Ia ingin menutup kisah ini dengan kesimpulan. Ritual adat menenangkan arwah korban kecelakaan rel. Tapi setiap kali ia mencoba mengetik kalimat penutup, laptopnya mati mendadak. Bahkan file hasil liputan dihapus begitu saja. Ia panik, dikiranya virus. Tapi ketika ia memeriksa ulang kartu memori kameranya, ada sesuatu yang membuat darahnya dingin. Foto terakhir ritual menunjukkan sesuatu yang tidak ia lihat waktu itu. Di belakang sesepuh yang sedang berdoa, berdiri seseorang. Bukan warga, bukan Hanafi, bukan Nina. Seseorang dengan wajah pucat dan mata kosong, memakai celemek penuh noda kopi. Sosok itu menatap lurus ke arah kamera.
Maya mencoba mencetak foto itu, tapi printer kantor malah mengeluarkan lembaran kertas basah dengan bercak hitam dan bau kopi yang menyengat. Ia hampir muntah. Malam itu juga, ia menelepon Nina. Ritualnya gagal, katanya gemetar. Kita nggak menenangkan siapa-siapa, kita malah memanggil dia balik. Nina dan Maya kembali ke lokasi rel dengan membawa lampu petromak dan alat perekam. Hanafi menolak ikut. Ia sudah menerima surat peringatan dari atasannya karena dianggap mengganggu area jalur aktif. Tapi Hanafi sempat berpesan dengan suara berat, "Kalau kau dengar suara langkah di belakangmu, jangan menoleh. Itu bukan manusia." Udara malam itu aneh. Kabut turun meski musim panas. Rel seperti ular besi yang memanjang tanpa akhir. Tapi di satu titik, mereka melihat sesuatu yang membuat kaki Maya gemetar. Bayangan bangunan di balik kabut, samar, seolah berdiri setengah nyata. Warungnya, bisik Nina. Atapnya miring, dindingnya seperti dari papan kayu lembab. Dan di depannya, tergantung lampu minyak yang berayun perlahan. Di meja depan, ada teko kopi besar dan 2 cangkir putih. Salah satunya kosong, yang lain penuh, mengeluarkan uap panas. Tanpa sadar, Nina melangkah mendekat. Setiap langkah membuat suara desis seperti air mendidih. Ia tahu itu bukan tempat yang nyata, tapi seolah tubuhnya tidak mau berhenti. "Jangan sentuh apapun," kata Maya, tapi suaranya serak. Di dalam warung itu, suasana seperti membeku. Tak ada suara serangga, tak ada angin, hanya suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit. Dan di pojok ruangan, duduk seseorang, pria dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan mata yang seperti tak mengenali dunia. Ia menatap Nina lama, lalu tersenyum tipis. "Kau datang," katanya pelan. "Aku sudah tunggu. Aku janji, ini cangkir terakhir." Nina menangis spontan. Itu suara Dava, tapi juga bukan. Ada gema di dalamnya, seperti 2 suara bersamaan. "Kenapa kau belum pergi?" tanya Nina lirih. "Karena kau belum melupakanku," jawabnya. "Dan setiap yang menyesal harus menuntaskan." Dava mengangkat teko. Aroma kopi menyebar, pahit, tajam, memabukkan. Uapnya membentuk wajah samar yang melayang di atas meja. Maya mencoba merekam, tapi kameranya langsung bergetar hebat dan mati. Dava menatap Nina, menyorongkan cangkir itu ke depan. "Minum ini dan semua berakhir. Aku bisa pergi." Tangan Nina bergetar. Ia tahu ini jebakan, tapi di sisi lain, tatapan Dava begitu manusiawi. Seolah jika ia menolak, Dava akan tetap terjebak selamanya di dunia antara. Tepat saat ia hendak mengambil cangkir itu, suara peluit kereta melengking keras dari kejauhan. Rel Bucket. Dava menoleh, dan sesaat wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tak bisa disebut manusia. Wajahnya melengkung, matanya hitam pekat, dan suaranya berubah seperti suara logam diseret. Terlambat, semuanya gelap. Ketika Maya sadar, ia sudah berada di pinggir rel. Pagi buta, matahari merah muncul di ufuk timur. Lampu petromak pecah di tanah, tapi Nina tidak ada. Yang ada hanya cangkir putih di sampingnya, kosong tapi masih hangat. Maya memanggil nama Nina berkali-kali, tak ada jawaban. Ia berlari ke arah stasiun, mencari bantuan. Tapi orang-orang bilang tak ada yang lewat malam itu. Bahkan mereka mengaku tak mendengar suara peluit sama sekali. Maya merasa gila. Tapi ketika ia kembali ke tempat itu sore harinya bersama Hanafi, warung itu benar-benar hilang lagi. Tak ada bekas bangunan, tak ada meja, hanya rel dan rumput liar. Namun di antara rumput, Hanafi menemukan sesuatu. Celemek putih penuh noda kopi terlipat rapi di atas tanah. Maya menatapnya dengan air mata. "It's punya Nina." Beberapa minggu setelah itu,
warga sekitar mulai bicara lagi. Mereka bilang, kadang di malam-malam tertentu, warung kopi pinggir rel muncul kembali. Bukan di tempat yang sama, tapi selalu di sepanjang jalur itu. Orang-orang yang kelelahan dalam perjalanan malam kadang melihat cahaya lampu minyak dari kejauhan. Beberapa mengaku mencium wangi kopi dan mendengar seseorang memanggil, "Sini, ngopi dulu," biar nggak ngantuk. Namun siapapun yang menghampiri tak pernah benar-benar kembali. Maya akhirnya menulis laporan terakhirnya, bukan berita, melainkan catatan pribadi. Di halaman terakhir ia menulis, "Kadang aroma kopi bukan penenang, tapi panggilan dari sesuatu yang haus kenangan, dan setiap penyesalan manusia akan selalu mencari cangkir terakhirnya." Beberapa bulan kemudian, Maya juga menghilang. Di tempat yang sama, ditemukan hanya satu benda, kamera miliknya. Ketika polisi membuka file terakhir, di dalamnya tampak video pendek berdurasi 8 detik. Cahaya redup, suara kereta lewat di kejauhan, dan di antara kabut terlihat sosok Nina berdiri di balik meja warung, tersenyum tipis sambil menuang kopi. Lalu ia menatap kamera dan berbisik pelan, "Sini, minum dulu. Aku yang jaga sekarang." Layar video bergoyang, lalu gelap, dan sejak hari itu, setiap kali kereta malam melintas di jalur Cirebon, para masinis mengaku mencium aroma kopi hangat yang seolah muncul dari udara. Dan di antara kabut tipis, terkadang tampak siluet warung kecil dengan lampu kuning temaram, menunggu pelanggan baru. Sudah lebih dari 6 bulan sejak Maya dinyatakan hilang di jalur rel Cirebon. Laporan polisi ditutup dengan alasan kecelakaan tidak teridentifikasi. Tapi Hanafi, mantan petugas keamanan rel, tidak pernah percaya. Ia tahu betul ada sesuatu di balik hilangnya Maya dan Nina. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri malam itu. Cahaya warung yang muncul di antara kabut, aroma kopi yang datang entah dari mana, dan suara seseorang yang memanggil dengan nada yang terlalu lembut untuk disebut manusia. Namun ia tidak bisa tinggal diam. Rasa bersalah terus menghantuinya, karena ia yang memulai semua penyelidikan itu. Ia yang menuntun Nina dan Maya kembali ke tempat yang seharusnya ditinggalkan. Setiap kali malam tiba, ia mendengar suara pelan dari arah rel di belakang rumah dinasnya. Ketukan 3 kali, seperti seseorang yang meminta izin masuk. Suatu pagi, Hanafi menerima surat tanpa nama. Surat itu beraroma pahit, seperti kertas yang pernah terendam kopi. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang membuat tubuhnya gemetar. Warungnya buka lagi. Tak ada alamat, tak ada tanda tangan. Tapi di bagian bawah kertas, Ada Noda Bullet, bekas dasar cangkir kopi yang masih basah. Hari itu juga, Hanafi meninggalkan rumah dengan senter, buku catatan, dan kamera tua. Ia tidak memberitahu siapapun kemana ia akan pergi. Ia tahu jalur itu sudah dianggap angker oleh warga sekitar. Banyak yang bilang kereta malam sering berhenti mendadak di sekitar sana, meski tak ada tanda bahaya. Rel itu kini berbeda, seolah waktu di sana berjalan dengan aturan sendiri. Rumput liar tumbuh tinggi dan beberapa bantalan kayu terlihat baru. Padahal menurut catatan stasiun, jalur itu belum pernah direnovasi. Langit sore di Cirebon mulai kelabu ketika Hanafi tiba di tikungan tempat warung dulu berdiri. Udara diam, hanya terdengar bunyi jangkrik jauh di belakang. Ia melangkah pelan di atas kerikil, lalu berhenti saat melihat sesuatu di tanah. Bekas jejak kaki basah. Jejak itu kecil, seperti milik perempuan. Menyusuri rel, lalu berhenti di titik tertentu. Hanafi mengikuti jejak itu dengan hati-hati, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di antara 2 bantalan rel, ada cangkir putih, masih utuh, penuh kopi hitam yang mengepul tipis. Ia berjongkok, mendekat, dan melihat pantulan wajahnya di permukaan kopi itu.
Tapi pantulan itu bukan dirinya. Wajah yang menatap dari dalam cangkir adalah wajah Maya, Pak Hanafi. Suara itu datang dari dalam kopi, samar seperti bisikan di bawah air. Dia belum berhenti. Dia terus menyeduh. Hanafi terjatuh ke belakang. Senter di tangannya padam. Ketika ia menyalakannya kembali, cangkir itu sudah kosong, tapi uapnya tetap mengepul. Langit mendung berubah menjadi malam tanpa bintang. Hanafi memutuskan bertahan. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang dimaksud warung buka lagi. Ia duduk di batu besar, menunggu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika kabut turun perlahan dari arah sawah. Suara gesekan logam terdengar, diikuti aroma kopi segar yang menusuk hidung. Hanafi menahan napas. Dari balik kabut, perlahan muncul bentuk-bentuk kayu, papan, dan cahaya lampu minyak. Warung itu muncul lagi, perlahan-lahan, seolah tumbuh dari tanah. Meja-mejanya sama, kursinya berderit. Teko besar di atas tungku mengeluarkan uap hitam, dan di belakang meja ada seseorang. Bukan Dava, bukan Maya, bukan manusia yang ia kenal. Itu Nina, tapi bukan seperti dulu. Kulitnya pucat seperti porselen, matanya gelap tanpa bola mata, dan senyumnya terlalu lebar. Ia memakai celemek putih, tapi di bagian dadanya tertera tulisan kecil dengan tinta kopi. Penjaga baru, Pak Hanafi, katanya dengan suara lembut, hampir seperti nyanyian. Kau datang tepat waktu. Aku sudah menyiapkan cangkirmu. Hanafi gemetar. Nina, apa yang terjadi padamu? Aku hanya meneruskan janji. Dava sudah pergi, tapi warungnya tak boleh kosong. Kalau tak ada yang jaga, ia akan marah. Siapa dia? Nina menatap kosong yang di bawah rel. Nina menuang kopi ke cangkir, dan suara cairan itu terdengar seperti bisikan ratusan suara kecil. Uap yang keluar berputar membentuk bayangan, wajah-wajah samar tanggen-tanggen yang melambai dari kegelapan. Kopi ini dari bawah, katanya. Dari yang haus. Mereka haus kenangan. Hanafi menatap cangkir itu. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Pemandangan seperti dunia lain, rel yang berlipat, ratusan orang berdiri di bawahnya. Semua dengan cangkir di tangan, menatap ke atas dengan mata kosong. Kau bisa tenang di sana, bisik Nina. Cuma satu tegukan. Setelah itu, tak ada penyesalan. Hanafi berusaha mundur, tapi tubuhnya seakan berat. Di sekitar warung, tanah mulai bergetar halus. Dari bawah, muncul tangan-tangan pucat yang mencengkeram batu dan rumput. Suara bisikan makin keras, seolah ribuan orang berbicara dalam mimpi. Minum, minum, minum. Nina mendekat, menaruh cangkir di depan Hanafi. Kau sudah lama mencarinya, kan? Ini jawabannya. Dengan sisa tenaga, Hanafi meraih senter dan menyinarinya langsung ke wajah Nina. Seketika, kulitnya mulai retak seperti kaca yang disiram air mendidih. Dari retakan itu keluar uap hitam, membentuk wajah Dava, lalu wajah-wajah lain yang terus berubah. Kau seharusnya tak datang lagi, kata suara dari uap itu. Setiap rasa ingin tahu punya harga, lalu semuanya pecah. Pagi harinya, warga menemukan pakaian petugas rel di dekat tikungan. Di tanah, ada jejak sepatu yang berhenti di tengah rel, seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Tak jauh dari situ, ada teko besar yang masih hangat, meski tak ada sumber api. Di sebilanya, cangkir putih dengan tulisan kecil di bawahnya, untuk yang mencari jawaban. Sejak hari itu, rel Cirebon bagian barat dinonaktifkan. Petugas-petugas baru menolak lewat sana. Setelah beberapa di antaranya mengaku melihat asap kopi mengepul dari tanah di malam hari.
dan mendengar suara perempuan menawarkan minum dari arah kabut. Beberapa bulan kemudian, seorang mahasiswa sejarah lokal menemukan buku catatan tua di pasar loak. Sampulnya sudah pudar, tapi di halaman pertama tertulis nama Hanafi. Buku itu berisi tulisan-tulisan pendek seperti jurnal pribadi. Kopi bukan minuman di sana. Setiap tetesnya adalah ingatan yang diseduh kembali, dan siapapun yang mencium aromanya akan terpanggil. Di halaman terakhir ada coretan samar. Jika suatu malam kau mencium bau kopi di rel Cirebon, jangan berhenti berjalan, jangan menoleh, jangan menjawab jika ada yang menawari cangkir. Setelah mahasiswa itu membaca catatan itu, ia menulis artikel kecil di blog pribadinya. Artikel itu viral. Banyak yang penasaran dan datang ke rel untuk menguji legenda. Sebagian kembali dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Sebagian lagi tidak pernah kembali. Kini, warga sekitar sering melihat cahaya redup di kejauhan, seperti lampu minyak yang berayun perlahan di antara kabut. Kadang terdengar suara perempuan berkata lembut, "Sini, ngopi sebentar, nggak bayar kok." Dan sesekali, saat kereta malam melintas pelan di jalur yang seharusnya sudah ditutup, masinis melihat sesuatu di pinggir rel. Sebuah warung kecil dengan uap kopi menari di udara, dan seorang perempuan muda tersenyum sambil menatap mereka lewat jendela. Mereka bilang itu cuma ilusi, tapi beberapa masinis bersumpah setiap kali melewati tempat itu, indikator suhu kabin mereka naik, seperti ada panas yang datang entah dari mana. Di catatan log mereka selalu ada satu kalimat pendek yang ditulis dengan tangan gemetar. Kopi itu masih panas. Angin dini hari di Cirebon membawa aroma yang aneh, campuran bau besi rel yang berkarat dan wangi kopi yang baru diseduh. Tidak ada warung di sana, tidak ada manusia yang berjualan. Tapi entah kenapa, setiap jam 2 dini hari, wangi itu selalu datang dari arah rel mati dekat desa Kasunean. Warga sudah terbiasa, tapi tak berani menoleh. Mereka tahu itu bukan aroma kopi biasa. Itu tanda bahwa warung pinggir rel sudah buka lagi. Namun malam itu berbeda. Rian, seorang pembuat konten horor di YouTube, datang bersama dua temannya, Seno dan Damar. Mereka baru pulang dari syuting di Tegal, dan karena video mereka butuh penutup yang kuat, Rian mengajak kedua rekannya mampir ke rel yang terkenal angker di Cirebon. Kata netizen, tiap malam ada suara orang nawarin kopi, ujar Rian sambil menyalakan kamera. Kalau bener, ini bakal jadi thumbnail gila. Seno tertawa, tapi wajahnya tegang. Serem banget tempatnya. Bro, ini rel gak kepake, tapi kayak masih hidup. Mereka tiba sekitar pukul 11 malam. Langit hitam pekat, bulan tertutup awan, dan rel berkilau lembab seperti baru disiram hujan, padahal tanah kering. Rian memasang tripod, lalu mengatur mic. Oke, kita tunggu jam 2. Katanya di jam itu, aroma kopi muncul. Menit demi menit berjalan. Tak ada apa-apa selain suara jangkrik dan desir angin. Tapi tepat jam 1:57, Seno mengendus sesuatu. Bro, lo nyium gak bau kopi? Damar mengerutkan kening. Iya, tapi dari mana? Rian tersenyum lebar, langsung menyalakan kamera inframerah. Ini dia, man. Natural scent, real haunted vibes. Namun makin lama, bau kopi itu makin pekat, terlalu pekat. Sampai-sampai mereka bertiga merasa pusing. Dari arah selatan rel muncul kabut tipis. Di tengah kabut itu, pelan-pelan terlihat lampu minyak yang menyala redup. Dan di bawah sinar oranye itu, tampak meja kayu panjang dengan teko besar di atasnya. Gue yakin itu set warungnya, kata Rian sambil mendekat. Gila, nyata banget. Tapi Seno menahan tangannya. Rian, bentar, kayaknya itu bukan bangunan deh. Kayak
kabut yang bentuk warung. Namun Rian tak mendengar. Ia sudah melangkah duluan. Saat Rian sampai di dekat warung itu, uap kopi menyelimutinya seperti tirai panas. Ia bisa mendengar suara sendok beradu dengan gelas, dan seseorang bersenandung pelan dari dalam warung. "Selamat datang." Suara perempuan, lembut, dalam, dan familiar. Entah kenapa, dari balik kabut muncul seorang perempuan muda. Ia mengenakan celemek putih yang sudah lusuh. Rambutnya digulung rapi, dan di tangannya ada teko beruap. Di dada celemek itu tertulis samar, "Penjaga rel." "Mau kopi, Mas?" tanyanya sambil tersenyum. Baru diseduh. "Gratis kok, asal diselesaikan." Seno dan Damar yang melihat dari jauh langsung panik. "Rian, jangan diminum." Tapi suara mereka seperti tertelan kabut. Rian justru duduk seperti terpikat. Ia menatap perempuan itu, matanya kosong, tapi senyumnya hangat, terlalu hangat. "Lausia," bisik Rian. "Aku Nina," jawab perempuan itu pelan. "Dulu aku cuma bantu-bantu, sekarang aku yang jaga." Nina menuangkan kopi ke dalam cangkir putih. Cairan itu hitam pekat, tapi berkilau aneh. Seperti di dalamnya ada sesuatu yang bergerak. Uap yang naik membentuk wajah-wajah samar. Laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil. Semua tampak menatap Rian dengan mata kosong. "Setiap cangkir punya kisah," kata Nina pelan. "Mau dengar kisahmu sendiri?" Rian mulai gemetar, tapi seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksa tangannya mengangkat cangkir itu. Damar dan Seno mencoba berlari ke arahnya, tapi kaki mereka berat, seolah tanah menarik tubuh mereka ke bawah. Saat Rian meneguk seteguk, waktu di sekitarnya berhenti. Ia melihat jalur rel di bawah tanah, bukan besi, tapi urat-urat hitam yang berdenyut seperti hidup. Di sepanjang rel itu berdiri ratusan orang, semua dengan mata kosong, masing-masing memegang cangkir. Dan di ujung rel itu duduk Dava dengan tubuh separuh kosong, tersenyum sambil menyeduh kopi dari teko besar yang meneteskan cairan merah kehitaman. "Akhirnya datang juga Rian," katanya tanpa membuka mulut. "Aku selalu butuh orang baru untuk menjaga aroma tetap hidup." Rian berteriak, tapi suaranya hanya bergema di dalam kepalanya sendiri. Seno akhirnya berhasil menarik Rian keluar dari kabut, tapi tubuh Rian sudah lemas. Matanya terbuka, tapi tak berfokus. Damar menepok-nepok wajahnya, panik. "Rian, bangun, bro." "Lau kenapa?" Tapi Rian cuma tersenyum samar dan berbisik. Aromanya enak banget. Dia nyeduh dari bawah. Tiba-tiba, teko di atas meja bergetar sendiri dan meledak, menyemburkan uap hitam. Dari dalam kabut, muncul bayangan Nina yang melangkah pelan, membawa cangkir lain. "Kalian juga haus kan?" Tanah di sekitar rel mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawahnya. Dari sela-sela bantalan rel, muncul cairan hitam, bukan air, tapi kopi panas yang terus mendidih, mengeluarkan aroma manis dan amis sekaligus. Seno menjerit dan menarik Damar untuk kabur. Mereka berlari ke arah mobil, tapi jalan yang tadi mereka lewati kini tertutup kabut. Dalam jarak jauh, mereka masih bisa melihat Rian duduk di depan warung, menatap kosong, menyesap kopi yang tak pernah habis. Video yang mereka rekam malam itu ditemukan oleh warga. Dalam rekaman, tak ada tanda-tanda warung, hanya kabut tebal dan suara. Rian tertawa sendiri sambil bicara pada pelayan yang tak terlihat. Video itu sempat viral, diberi judul oleh netizen, "Warung kopi dari dunia lain, Cirebon Real Footage." Namun setelah itu, akun Rian tidak pernah aktif lagi. Nomornya tak bisa dihubungi. Seno berhenti membuat konten dan pindah keluar kota. Tapi ia sering mengirim pesan suara ke Damar di malam hari.
Dengan suara bergetar, gue masih suka nyium aroma kopi, Mar, di kamar gue. Padahal gue gak pernah nyeduh lagi sejak malam itu. Beberapa bulan kemudian, ada laporan baru. Masinis kereta malam jurusan Jakarta-Surabaya mengaku melihat lampu kecil berayun di dekat rel mati Cirebon. Awalnya, ia pikir itu sinyal darurat. Tapi saat kereta mendekat, ia melihat jelas seorang perempuan muda berdiri di pinggir rel, tersenyum sambil mengangkat teko. Masinis itu langsung menarik rem darurat. Tapi ketika kereta berhenti, perempuan itu lenyap. Yang tersisa hanya cangkir putih di atas rel, penuh kopi yang masih panas. Meski udara malam begitu dingin, di bagian bawah cangkir tertulis tulisan yang terukir samar dengan aroma pahit. Warung ini tak pernah tutup, dan sejak malam itu, setiap kali kereta melintas di sekitar rel Cirebon, para penumpang di gerbong belakang sering mengeluh hal yang sama. Kenapa sih aroma kopi ini gak hilang-hilang? Namun masinis yang tahu kisahnya hanya diam, menggenggam rosario di saku, dan berdoa pelan sambil menatap keluar jendela. Sebab di kejauhan, di balik kabut yang bergulung-gulung, ia bisa melihat cahaya redup dari sebuah warung kecil dan bayangan seorang perempuan yang terus menyeduh kopi untuk arwah yang haus. Tapi jangan pernah berhenti di rel Cirebon setelah tengah malam, karena jika kau mencium aroma kopi tanpa tahu dari mana asalnya, itu berarti warungnya sedang buka untukmu.